Halo, nama saya Firman. Selamat datang di channel saya yang membahas serba-serbi arsitektur. Kali ini saya sedang di dalam perjalanan ke Palembang untuk melihat proyek baru yang sedang saya kerjakan. Nah, mumpung di sini saya juga ingin melihat sekalian mengeksplorasi fasilitas kota yang menarik banyak perhatian, yaitu LRT Palembang. Dibangun pada tahun 2018, LRT ini merupakan salah satu ikon transportasi modern di Indonesia. Saya penasaran kenapa LRT ini terlihat sepi dan bagaimana kondisinya sekarang. Yuk kita cari tahu bersama. Sekalian kita survei lahan. Ini saya mau coba LRT di Palembang. Ini gimana caranya ya di sini? Apa pakai e-money gitu? Kebetulan lokasinya itu dekat pangkalan ya, stasiun LRT. Jadi kita coba, mungkin ke sini tempatnya. Tadi sih si tanda itunya nggak jelas ya. Oh iya benar, ke sini. Masih jalan apa enggak nih, nggak ada orang. Ini adalah jalur penghubung menuju stasiun LRT di Bandara Palembang. Jalur yang seharusnya menjadi sambutan pertama bagi siapapun yang baru tiba dari udara. Tapi pagi ini sunyi. Tidak ada petugas, tidak ada penumpang, hanya ruang kosong yang terang oleh cahaya matahari pagi. Dan langkah kaki saya sendiri terdengar menggema. Apa mungkin karena masih pagi? Atau cerminan dari sistem transportasi yang belum sepenuhnya hidup? Mana nih LRT? Ikan baronang. Ini ikan yang empek-empek itu ya. Saya melihat bukan hanya sebagai lorong tetapi sebagai ruang transisi, dan transisi ini terasa belum selesai. Antara harapan kota modern dan realita bahwa konektivitas belum sepenuhnya terwujud. LRT Palembang adalah langkah awal yang hebat, tapi langkah berikutnya harus lebih jauh menyambungkan, bukan hanya membangun. Beltnya udah rusak. Harus diganti nih, cepat masa ini. Sayang nih, fasilitas bagus. Saya sudah di dalam ruang tunggu stasiun, dan yang saya lihat cuman satu orang penunggu penumpang. Bukan salah bangunannya, ruangannya bersih, pencahayaan bagus, desain modern, tapi ada satu hal yang hilang, keramaian. Transportasi publik tanpa penumpang seperti panggung tanpa penonton. Jadi jurusan stasiunnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, katanya nanti turun di stasiun Cinde. Harga tiketnya cuma 10.000, murah sekali. Kita sudah tahu ya, kalau penggunaan LRT Palembang ini tidak begitu banyak penggunanya gitu ya. Jadi infrastruktur yang baik sekali ini kurang begitu dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Si keretanya itu per 13 menit sekali. Ini sangat bagus. Mungkin kalau di Bandung ada seperti ini sangat baik ya. Sekarang Bandung itu jadi kota nomor 1 termacet di Indonesia katanya. Ya begitulah. Kapan nih Bandung punya LRT seperti ini? Ini ngomong-ngomong, struktur atapnya pakai membran. Unik sekali ini. Dan membran ini murah ya, mungkin murah kalau dibandingin dengan atap konvensional. Udah gitu ruangannya jadi lebih terang dibandingin dengan mungkin pakai atap atau pakai glass roof. Itu panas ini nggak AC sih, tapi ya lumayan dingin, nggak begitu panas gitu. Jadi akan sangat cocok kalau misalnya ditempatkan untuk atap-atap area panas. Keretanya akhirnya datang dan saya pun berjalan menuju peron. Beberapa penumpang mulai berdatangan satu persatu, pelan, senyap, tidak terburu-buru.
tetapi jumlahnya tetap bisa dihitung jari. Rasanya seperti nonton konser di hall besar, tetapi cuma beberapa kursi yang terisi. Sayang ya, karena dari sisi fasilitas sudah siap, tapi sistem transportasi bukan cuma soal bangunan dan kereta, yang bikin hidup adalah manusianya. Ya, LRT-nya bersih, bagus, terawat. Ini seperti LRT Jabodebeknya Jakarta. Mungkin karena pagi ini sepi itu. Belum ada yang, tapi di Jakarta banyak juga di sini. Ya, saya tadi nginep di Hotel Amaris, yang itu kelihatan nggak ya? Ini gelap banget sekarang. Nah, ini stasiunnya ada di depan. Nah, di sini nih. Udah buka belum ya? Kita coba. Sekarang jam 5, kata ini jam setengah 6. Ya, mudah-mudahan bisa cepet. Kita coba naik ke atas ya. Oh ya, makasih. Bisa langsung ke atas atau? Ditunggu di bawah dulu Pak ya, di ruang tunggu ya. Iya ya, terima kasih. Inilah suasana stasiun LRT di pagi hari. Ruang punggung yang terang, modern tapi sepi. Data terbaru menunjukkan LRT Sumber mencatatkan rata-rata harian 12.558 penumpang pada tahun 2024. Sumber dari rmallsumsel.id. Walaupun ini angka signifikan dibanding era pandemi, angka harian jauh dari target optimal sekitar 5% sampai 13% dari kapasitas. Di stasiun Bandara Ampera Bumi Sriwijaya jumlah penumpang hanya rata-rata 5 sampai 10 orang per gerbong, bahkan hanya 10 orang per stasiun. Sumber dari financedetik.com. Ya, kita naik ke platform, makanya udah boleh. Iya, liftnya baunya apa gitu, kayak pernah dipakai. Kita tunggu, masih belum ada orang, cuman saya seorang. Underuse dari LRT ini mungkin ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama adalah integrasi belum optimal. Angkutan feeder, angkot, damri belum sepenuhnya terkoneksi. Sumber Jawa Pos. Yang kedua adalah geografi stasiun yang jauh dari pemukiman membuat warga enggan berjalan jauh. Yang ketiga, kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi atau ojol lebih cepat dan praktis. Nomor 4, kurangnya promosi edukasi sistem, warga tidak terbiasa memakai LRT. cnnindonesia.com. Nomor 5, fasilitas parkir yang terbatas di beberapa stasiun memperkecil antusiasme. Sebaliknya, ketika dunia olahraga atau libur panjang tiba, LRT bisa mencatat lebih dari 14.000 pengguna harian, bahkan mencapai 450.000 penumpang di masa libur panjang. Sumber antaranews.com. Ini membuktikan satu hal, potensi ada, tapi agar potensi ini terjadi setiap hari harus ada. Yang pertama adalah integrasi mode transportasi yang nyata, bukan hanya rencana. Yang kedua adalah konektivitas stasiun ke pemukiman dan area komersil. Yang ketiga, edukasi publik, kampanye penggunaan rutin. Yang keempat adalah fasilitas penunjang seperti park and ride lebih baik. Dan kosong. Ya, kembali ke bandara lagi. Sudah sampai di ujung terminal. Nah, kita kembali nanti tapping lagi di sini ya. LRT Palembang adalah pengalaman pertama di Indonesia. Tapi dari stasiun yang sepi, kita belajar bahwa membangun infrastruktur saja tidak cukup. Transportasi publik bukan hanya soal rel dan kereta, tapi soal kebiasaan,
koneksi, dan kepercayaan masyarakat. Kini saatnya berpikir lebih dari sekedar membangun. Kita perlu menghidupkan agar rel ini bukan cuma jalur besi, tapi nadi baru kota yang sesungguhnya hidup. Dan semoga suatu hari nanti stasiun ini tidak lagi sunyi. Baik, video ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enaknya Halim tuh begini nih, bisa berjemur sambil jalan kaki, olahraga ke menuju bandaranya, bandara ya, gedung bandaranya. Panas bro, tapi ya menurut saya yang menyenangkan itu bandaranya seperti ini gitu, bisa dekat dengan pesawat kayaknya, bantu foto-foto. Tapi sekarang nggak boleh tuh foto-foto. Tuh ada mobil lewat.